Bagaimana kita mengetahui bahwasanya hal itu tidak baik bagi kita selain ketika Allah SWT tidak mengabulkan apa yang kita minta, atau Allah mempersulit jalan kita untuk mencapai hal itu? Bagaimana kita mengetahui hal tersebut tidak baik? Kita mengetahui hal tersebut tidak baik nanti di akhirat. Di dunia kita tetap tidak tahu, apalagi hal yang kita tidak laksanakan, kita tidak akan tahu akibatnya. Jadi caranya adalah kita berhusnudzon kepada Allah SWT. Berarti kalau kita mengambil jalan yang itu, kemungkinan saya akan mendapatkan keburukan, akibatnya tidak baik untuk saya. Kalau hal yang belum kita lakukan, tentu saja kita tidak akan tahu ini baik atau tidak. Nanti kita akan tahunya di akhirat. Kalau kita melaksanakan ini ternyata akibatnya seperti ini. Di dunia tidak semua hal itu kita lihat seperti kita nilai seperti yang kita lihat. Tidak setiap hal yang kita anggap baik itu baik, dan sebaliknya tidak setiap hal yang kita anggap buruk itu buruk. Kalau sudah kita lakukan baru kita akan tahu akibatnya. Ketika perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin berangkat ke Makkah tujuannya untuk umroh. Mereka sudah memakai kain ihram, mereka sudah membawa binatang hadyu, mereka bertalbiyah dari Madinah berniat untuk umroh ke Makkah. Mereka tidak mau perang, mereka nggak bawa senjata, mereka hanya memakai pakaian ihram, pakaian untuk ihram. Tapi dihadang oleh kaum Quraisy, tidak boleh masuk ke Makkah, tidak boleh ihram. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Di antara poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu, atau semua poin yang disebutkan dalam perjanjian Hudaybiyah itu, semuanya itu merugikan kaum muslimin. Jadi antara lain, selain orang Islam nggak boleh berangkat ke Makkah, setelah perjanjian ini, kalau ada orang dari Madinah kabur, misalnya orang Islam kabur dari Madinah menjadi murtad lagi, balik ke Mekah, maka orang Mekah, orang Quraisy tidak boleh mengembalikan ke Madinah. Sebaliknya, kalau ada orang Quraisy, orang dari Mekah yang awalnya kafir kemudian masuk Islam, atau sudah Islam tapi dia belum berhijrah, setelah perjanjian ini kalau ada orang dari Mekah yang pergi ke Madinah karena dia tidak mau disiksa di Mekah, karena dia sudah masuk Islam kemudian dia ingin ke Mekah, orang Islam harus mengembalikan ke Mekah. Ini perjanjian yang kelihatannya itu tidak adil, dan semuanya poin-poin yang disebutkan dalam perjanjian itu semuanya kelihatannya menzalimi orang Islam. Maka memang ada kejadian, ada orang yang masuk Islam kemudian kabur dari keluarganya karena mereka menzaliminya di Mekah. Setelah sampai di Madinah, mau nggak mau harus dikembalikan ke Mekah karena sudah terikat dengan perjanjian. Saking tidak adilnya perjanjian ini, sampai para sahabat pun merasa berat untuk menjalankan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan ketika pertama menyebutkan lafaz perjanjian itu, Rasulullah SAW mendikte kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah." Yang ditulis di perjanjian itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah. Kemudian selanjutnya, tapi orang kafir, orang Quraisy tidak setuju. Jangan menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak kenal Ar-Rahman, tidak kenal Ar-Rahim. Tulis saja Bismillah. Itu yang kita kenal, Tuhan kita. Kita mengenal nama Allah, tapi kita tidak mengenal Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan juga jangan tulis kata Rasulullah. Seandainya kami meyakini bahwasanya kamu adalah Rasulullah, maka kami tidak akan memerangimu. Tulis saja min Muhammad bin Abdullah. Jangan tulis min Muhammad Rasulillah. Ali yang menulis perjanjian itu awalnya juga tidak mau, merasa berat untuk menghapus gelar Rasulullah di situ. Karena Ali tidak mau, Rasulullah SAW sampai bertanya, mana tulisan yang menyebutkan Rasulullah? Karena Rasulullah itu ummi, dia tidak bisa menulis, dan itu salah satu zatnya Nabi. Kalau Rasul bisa menulis, pasti orang-orang kan bilang bahwa Quran itu dia pelajari, bukan diturunkan dari Allah. Kemudian Ali menunjukkan ini yang menyebutkan Rasulullah. Di
dicoret sendiri oleh Rasulullah SAW karena Ali merasa berat untuk menulis Rasulullah. Bahkan setelah kesepakatan itu terjadi, Umar mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alasna ala haq, alasta Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita ini yang berada di pihak yang benar? Bukankah engkau ini benar-benar Rasulullah? Kenapa kok kita menyerah kepada orang-orang Quraisy? Kenapa kok kita membuat kesepakatan yang semuanya itu merugikan pihak kita semuanya? Tapi Rasulullah SAW menjawab bahwasanya asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah dan aku ini diberi wahyu oleh Allah SWT. Dan ini adalah perintah dari Allah SWT. Bahkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk tahallul, untuk menyelesaikan manasik umroh mereka di situ saja, kita nggak jadi ke Makkah, ayo kita cukur rambut di sini. Mereka nggak ada yang mau. Sampai Rasulullah SAW sendiri kemudian keluar, kemudian mencukur sendiri rambut beliau di hadapan para sahabat. Baru setelah itu mereka melaksanakannya. Di perjanjian Hudaybiyah itu hampir semua orang Islam menganggap bahwasanya ini bukan keputusan yang baik, bahwasanya perjanjian ini semuanya merugikan kita. Tapi ternyata dari perjanjian Hudaybiyah ini Islam setelah itu berkembang berkali-kali lipat dibandingkan dengan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang kafir Quraisy yang awalnya memerangi Islam sering berperang dengan kaum muslimin, kemudian mereka karena tidak berperang akhirnya mereka memikirkan tentang Islam sehingga banyak dari mereka yang masuk Islam. Bahkan kabilah-kabilah di sekitar Makkah juga banyak yang kemudian masuk Islam. Jumlah yang masuk Islam di tahun itu saja setelah perjanjian Hudaybiyah itu jumlahnya puluhan kali lipat dibandingkan dengan beberapa tahun dari mulai awal Islam sampai tahun terjadinya perjanjian tersebut. Jadi kita tidak akan mengetahui hal yang buruk itu buruk atau hal yang baik itu baik kalau kita tidak melakukannya. Kita hanya mengetahui bahwasanya hal yang baik itu ternyata akibatnya baik atau akibatnya buruk kalau kita sudah melakukannya dan Allah SWT menampakkan kepada kita akibatnya. Kalau tidak, maka tetap tersimpan di ilmu Allah yang ghaib. Wallahu a'lam.